didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Perjalanan Suci, program khusus yang akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci dan memantau perjalanan jemaah haji Indonesia. Bersama saya Andromeda Rizal, inilah Perjalanan Suci selengkapnya. Saat jelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, jemaah haji Multazam Utama memaksimalkan ibadah sunnah di Masjidil Haram. Salah satunya melaksanakan tawaf sunnah dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali tanpa mengenakan pakaian ihram. Manfaatkan waktu dengan memperbanyak ibadah sunnah, salah satunya tawaf sunnah. Tawaf sunnah umroh adalah tawaf yang dilakukan di Masjidil Haram dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf ini bukan dalam rangka haji atau umroh wajib, melainkan sebagai ibadah tambahan yang dianjurkan. Haji pun juga demikian, ada tawaf rukun. Salah satu rukunnya haji adalah melaksanakan tawaf yang juga dirangkai dengan umroh. Adapun tawaf sunnah adalah tawaf yang bisa dilakukan setiap saat atau bekas sholat. Tawaf itu seperti sholat di setiap saat, kapanpun melaksanakan tawaf itu tidak diharamkan, tidak ada larangan. Dan keutamanya sholat sunnah itu yang jelas melaksanakan tawaf itu pahalanya sangat besar sekali, dan itu merupakan ibadah harian bagi jamaah haji maupun ibadah umroh. Jemaah haji Multazam Utama larut dalam kekhusyukan. Di setiap putaran tawaf, doa-doa dipanjatkan, mulai dari harapan kesehatan, kelancaran ibadah, hingga permohonan menjadi haji yang mabrur. Untuk kami berdua, saya dan suami, yang pertama yaitu adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan ampunan untuk kami berdua, keluarga besar, dan juga semua jamaah dari Multazam. Semoga untuk kami diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan juga kemampuan, kelancaran sampai tuntas nanti untuk menunaikan ibadah haji pada saat nanti di akhir nanti. Tawaf sunnah, alhamdulillah senang bisa menyelesaikan semuanya. Doa mah banyak ya untuk keluarga, untuk semuanya. Pasti saya doakan teman-teman juga. Mungkin lebih baik daripada tahun sebelumnya itu aja. Semoga seluruh jemaah Multazam selalu diberikan kesehatan, serta keluarga Indonesia yang ditinggalkan juga diberikan kesehatan, dan doa semuanya agar kiranya dalam rangka melaksanakan ibadah haji ini kami menjadi haji yang mabrur. Amin. Kendati demikian, jemaah haji Multazam Utama diimbau untuk mengukur diri antara keinginan memaksimalkan ibadah dan menjaga stamina. Impian menjadi haji mabrur akan sia-sia bila ada rukun haji yang ditinggalkan karena masalah kesehatan. Dari kota Makkah, Arab Saudi, Bayu Prayudanto, Metro TV. Besar cuaca panas di kota Mekah menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah haji Indonesia. Suhu udara pada siang hari yang dapat menembus lebih dari 40 derajat Celcius membuat jemaah diminta untuk lebih waspada terhadap resiko heat stroke atau serangan panas. Karena itu pemirsa, jemaah haji Multazam Utama dihimbau untuk mengatur aktivitas ibadah, memperbanyak konsumsi air mineral, serta menghindari paparan matahari langsung dalam waktu yang lama. Kondisi fisik yang menurun akibat kelelahan dan dehidrasi dapat memicu heat stroke yang berbahaya bagi kesehatan. Selain menjaga pola istirahat, jemaah juga diminta untuk menggunakan alat pelindung seperti payung hingga masker untuk mengurangi dampak cuaca panas selama berada di area Masjidil Haram maupun saat aktivitas di luar ruangan. Ya, jadi kalau untuk waktunya, sepanjang dia sampai di Arab Saudi ini, itu sebenarnya sudah mulai kita perhatikan. Nah, makanya pentingnya manasik ini kita sampaikan dari awal, bahwa cuaca perkiraan pas saat haji itu sekitar 41-42 ya. Tapi itu relatif ya, bisa jadi nanti lebih. Nah, ini yang kita sampaikan kepada jamaah, bahwa fisik harus dilatih, dan juga bila perlu kami sampaikan juga membawa oralit. Salah satunya itu, karena cairan di tubuh mineral itu beda dengan konsumsi air. Pemirsa, malam hari menjadi pilihan banyak jemaah haji di Tanah Suci untuk menghabiskan waktu di Masjidil Haram. Selain cuaca yang lebih bersahabat, suasana ibadah di malam hari terasa semakin khusyuk dan juga syahdu. Berikut laporan jurnalis Metro TV, Bayu Prayudanto dari Mekah, Arab Saudi.
malam hari di Masjidil Haram sepertinya jadi waktu favorit bagi para jamaah haji dari penjuru dunia melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Saat ini saya berada di rooftop Masjidil Haram atau lantai paling atas di Masjidil Haram bersama saudara-saudara saya yang jujur saya nggak kenal, tapi alhamdulillah mereka sangat baik gitu. Bahkan sekeliling saya juga saya rasakan tidak ada status, tidak ada jabatan, semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka betul-betul memanfaatkan waktu ini untuk berdoa, berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan betul waktu-waktu yang bisa luang beribadah di Masjidil Haram. Saya juga cermati jelang kurang lebih sepekan ya menuju puncak haji, jumlah jemaah haji dari seluruh penjuru dunia juga makin bertambah banyak gitu. Ini juga terkonfirmasi dari sulitnya kami untuk masuk ke dalam area Masjidil Haram gitu. Jadi kalau harus datang ke Masjidil Haram tuh 1 jam sebelum sholat wajib gitu, untuk datang agar mendapatkan tempat di Masjidil Haram. Dan tentunya momen spiritual ini jadi momen yang sangat ngebekas ya untuk saya begitu, yang tidak menyangka bisa berangkat memenuhi panggilan Allah pada tahun ini gitu. Sementara di saat yang sama banyak juga saudara-saudara kita yang masih mengantri untuk pergi ke tanah suci. Semoga apa yang menjadi impian jamaah haji yang datang ke Baitullah di Arab Saudi ini bisa tercapai, yakni menjadi haji yang mabrur, termasuk juga jemaah yang belum berkesempatan untuk datang memenuhi panggilan Allah bisa segera mendapatkan kesempatan. Dari pelataran Masjidil Haram, Bayu Predanto, Metro TV. Pemirsa, arus kedatangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci terus berlangsung menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Arbuzna. Hingga hari ke-24 operasional haji 1447 Hijriah, lebih dari 152.000 jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan hingga Kamis 14 Mei 2026, sebanyak 395 kelompok terbang atau kloter dengan total 152.724 jemaah dan 1.577 petugas telah tiba di Tanah Suci. Dari jumlah tersebut pemirsa, sebanyak 353 kloter dengan 136.422 jemaah sudah tiba di kota Mekah setelah bergerak bertahap dari Madinah. Dan pemirsa, informasi tadi mengantarkan kita ke penghujung program Perjalanan Suci kali ini. Pemirsa, selalu perbarui terus informasi Anda seputar pelaksanaan ibadah haji dan penyelenggaraan jemaah haji Indonesia 2026 melalui program ini. Saya Robert Adiza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Didukung oleh untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan handal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem kekeluargaan, amanah, informatif, peduli yang tulus. Multazam Utama Tour. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.